Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang menyaksikan di pagi hari, selamat siang bagi yang menyaksikan di siang hari, selamat sore bagi yang menyaksikan di sore hari, dan selamat malam bagi yang menyaksikan di malam hari. Perkenalkan, saya Sidik Angga Prasetya, utusan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Cangkringan, yang sedang diutus untuk melaksanakan sekolah kader Muhammadiyah PDM Kabupaten Sleman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa walaupun melalui video di YouTube ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur kepemimpinan di Muhammadiyah. Jadi kepemimpinan dalam Muhammadiyah itu adalah bersifat kolektif kolegial, bukan kepemimpinan tunggal. Sebab beban pimpinan persyarikatan itu begitu berat sehingga menganut model kolektif kolegial atau bersama-sama dengan teman atau sejawat dalam memimpin. Pola kepemimpinan di Muhammadiyah ini adalah kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu maksudnya apa? Yaitu seorang ketua atau ketua umum hanya menjadi simbol dan dirijen dalam menjalankan tugas, bukan sebagai pengambil kebijakan atau keputusan. Dan kepemimpinan yang tidak terletak pada satu figur seseorang, tapi di tangan beberapa orang dengan masing-masing anggota pimpinan mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama. Dari kepemimpinan kolektif kolegial tersebut, struktur di kepemimpinan di Muhammadiyah yaitu ada vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, dan pimpinan ranting Muhammadiyah. Dan sedangkan untuk struktur kepemimpinan di Muhammadiyah yang horizontal itu ada majelis dan lembaga. Struktur kepimpinan Muhammadiyah vertikal di pimpinan ranting Muhammadiyah atau disingkat dengan PRM, yaitu pimpinan yang memimpin Muhammadiyah dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya yang terdiri atas sekurang-kurangnya 5 orang yang ditetapkan oleh pimpinan cabang untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dipilih dalam musyawarah ranting. Kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM, yaitu pimpinan yang memimpin Muhammadiyah dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya yang terdiri atas sekurang-kurangnya 7 orang yang ditetapkan oleh pimpinan daerah untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dipilih dalam musyawarah cabang. Pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM, yaitu pimpinan yang memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya yang terdiri atas sekurang-kurangnya 9 orang yang ditetapkan oleh pimpinan wilayah untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dipilih dalam musyawarah daerah. Selanjutnya, pimpinan wilayah atau PW Muhammadiyah, yaitu pimpinan yang memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan pusat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 11 orang yang ditetapkan oleh pimpinan pusat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dipilih dalam musyawarah wilayah. Dan selanjutnya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah, yaitu pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 13 orang yang dipilih dan ditetapkan dalam muktamar setiap 5 tahun sekali. Kemudian pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah atau PCIM, yaitu
pimpinan yang memimpin Muhammadiyah yang berada di suatu negara di luar Indonesia atau di luar negeri. Dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya yang terdiri atas sekurang-kurangnya 7 orang yang ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dipilih dalam musyawarah cabang istimewa Muhammadiyah. Nah, dari struktur pimpinan tadi, tata kelola pimpinan Muhammadiyah di tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah itu yang pertama ada ketua umum, terus yang kedua adalah ketua. Jadi ketua itu ada ketua umum dan ketua. Selanjutnya ada sekretaris umum dan sekretaris, dan bendahara umum dan bendahara. Dan kemudian tata kelola pimpinan Muhammadiyah di tingkat pimpinan wilayah sampai pimpinan ranting Muhammadiyah itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Yang selanjutnya itu jaringan struktur pimpinan Muhammadiyah horizontal. Itu ada majelis, yaitu adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian dari tugas pokok pimpinan Muhammadiyah. Nah, pada saat awal Muhammadiyah hanya mempunyai 4 bagian, yaitu bagian tabligh mengurusi dakwah Islam, bagian pengajaran atau mengurusi pendidikan dan sekolah dengan tokohnya Kiai Haji Hisham, kemudian bagian taman pustaka atau mengurusi penerbitan termasuk menerbitkan majalah Suara Muhammadiyah sejak tahun 1915 sampai sekarang dengan tokoh utamanya yaitu Haji Fahrudin. Bagian PKO atau penolong kesengsaraan umat atau mengurusi rumah sakit, itu ada PKU, panti yatim, dan orang miskin sebagai implementasi dari pengajian surat Al-Maun dengan tokoh Kiai Haji Suja. Pada periode sekarang ini majelis itu ada 13, ya. Pertama itu majelis tarjih dan tajdid, yang kedua majelis tabligh, yang ketiga majelis pendidikan tinggi, yang keempat majelis pendidikan dasar dan menengah, yang kelima majelis pendidikan kader, selanjutnya majelis pelayanan kesehatan umum, yang ketujuh majelis pelayanan sosial, yang ke-8 majelis ekonomi dan kewirausahaan, yang ke-9 majelis wakaf dan kehartabendaan, yang ke-10 majelis pemberdayaan masyarakat, yang ke-11 majelis hukum dan hak asasi manusia, yang ke-12 majelis lingkungan hidup, dan yang ke-13 majelis pustaka dan informasi. Dan kemudian ada lembaga. Nah, lembaga ini adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. Sementara lembaga yang dibentuk ada 9 di Muhammadiyah itu, yaitu 1. Lembaga pembina dan pengawas keuangan, yang kedua lembaga penelitian dan pengembangan, yang ketiga lembaga penanggulangan bencana, yang keempat lembaga zakat, infak, dan sedekah, yang kelima lembaga hikmah dan kebijakan publik, yang keenam lembaga seni budaya dan olahraga, yang ketujuh lembaga hubungan dan kerjasama internasional, yang ke-8 lembaga pondok pesantren, yang ke-9 lembaga pengembangan cabang dan ranting. Selanjutnya itu kedudukan pimpinan dan pembantu pimpinan. Yang pertama, pimpinan adalah pembuat dan pengambil kebijakan jalannya organisasi Muhammadiyah di semua level yang sudah saya sebutkan tadi. Itu dipilih dalam musyawarah Muhammadiyah di masing-masing level atau muktamar jika di level pusat. Terus selanjutnya pembantu pimpinan atau majelis atau lembaga tadi, yaitu badan yang dibentuk oleh pimpinan di semua level kecuali ranting untuk menjalankan program-program yang telah diputuskan dalam musyawarah Muhammadiyah di semua level atau muktamar jika di level pusat. Jadi pembantu pimpinan itu kalau di ranting itu tidak ada. Dengan demikian kedudukan dan posisi pimpinan
serta pembantu pimpinan atau majelis atau lembaga tadi berbeda sehingga tidak selayaknya posisi tersebut dirangkap. Artinya, seorang anggota pimpinan tidak selayaknya menduduki jabatan sebagai ketua majelis atau lembaga di cabangnya. Jadi tidak boleh rangkap jabatan. Aturan dalam kaidah badan pembantu pimpinan yaitu yang pertama majelis. Majelis itu sebagai pembantu pimpinan hanya ada dalam struktur pimpinan level atau tingkat pusat sampai cabang. Jadi di pimpinan ranting itu tidak ada majelis. Selanjutnya lembaga sebagai pembantu pimpinan hanya ada dalam struktur pimpinan level tingkat pusat sampai daerah. Jadi di pimpinan cabang, di pimpinan ranting itu tidak ada lembaga. Dengan demikian di tingkat ranting struktur pimpinannya hanya terdiri dari pimpinan saja dengan tata kelola sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada ketua, terus wakil ketua bidang tablik dan kader misalnya, terus ada anggota, ada wakil ketua bidang sosial, ekonomi, wakaf dan sebagainya, terus anggotanya siapa saja, terus sekretaris, bendahara. Nah, semua yang masuk dalam struktur ini adalah yang dipilih di dalam musran atau musyawarah ranting. Demikian yang dapat sedikit saya sampaikan pada penjelasan tentang struktur kepemimpinan di Muhammadiyah, dari kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial, terus dari kolektif kolegial itu ada vertikal dan horizontal yang saya sebutkan tadi. Di vertikal ada dari pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, dan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Dan di horizontal itu ada majelis dan lembaga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.